Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dugaan penghinaan seorang Habib kepada TGB atau Tuan Guru Bajang atau Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi, yang mana beliau ini adalah salah satu kiai atau ulama yang memilih terjun ke dalam dunia politik praktis. Bahkan beliau masuk partai dan menjadi gubernur. Di dalam majelis taklim, majelis zikir yang meresmikan seharusnya orang muslim atau orang kafir? Orang yang beriman atau yang tidak beriman sama Allah? Harus orang yang beriman. Kalau ada yang ngaku ulama menyuruh orang kafir untuk meresmikan, ini salah atau benar? Ini salah atau benar? Kalau ada orang yang membenarkan yang salah, ini penjilat bukan? Penjilat bukan? Berarti TGB itu penjilat bukan? Penjilat. Jangan dipilih. Lengserkan dan ngsorkan orang seperti itu. Beb, ini TGB. Orang nomor 1 di NTB. Presiden aja kita lawan, apalagi TGB. Getok kepalanya dikit. Yang kita soroti adalah fokus pada ijtihad beliau. Kemudian yang kita soroti adalah pencerahan politik dan pencerahan agama kepada masyarakat, terutama Islam. Jadi ini masih banyak yang bingung mencampur adukan antara agama dan politik atau mengkontradiksikan antara agama dan politik. Inilah sebuah wilayah yang kerap abu-abu, yang membingungkan dan dimanfaatkan oleh orang-orang untuk membuat versinya masing-masing, termasuk saya sendiri. Tetapi yakinlah versi yang paling bermanfaat, paling benar, yang paling aman adalah versi yang mengacu pada Pancasila, karena ini adalah sumbernya yang sudah dikaji, yang sudah diolah, bahkan diijtihadi oleh kiai-kiai Nusantara, terutama di NU, yaitu Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi penerimaan konsep Pancasila, pemikiran Islam dan negara ala Pancasila ini harusnya yang diterima oleh masyarakat awam di Indonesia, pengajian-pengajian. Tetapi sayangnya konsep Islam dan negara ala Pancasila ini kurang banyak da'inya, kurang banyak kadernya, kalah oleh konsep-konsep yang datang belakangan. Nanti kita jelaskan. Jadi konsep Islam dan negara ala Pancasila ini ketika dijelaskan dalam pengajian, maka akan terkesan mengurangi kesolihan lah begitu. Jadi kiai-kiai, ustadz, bahkan dari kalangan NU banyak yang terjebak nuansa ini. Kalau aku berkonsep Pancasila, nanti aku dicap liberal, dicap Islam sekuler, sehingga banyak yang tidak pede. Bahkan mereka kemudian lebih memilih kepada konsep luar Pancasila. Apa itu konsep luar Pancasila? Adalah konsep khilafah, konsep Islam, konsep syariah, konsep Islamiyah, Islam kafah. Ini Islam kok, masa kita tidak pede dengan konsep Islam kita? Harus kafah dong Islam itu. Maka ketika bicara Pancasila tidak pede, bahkan menjauh, sehingga otomatis ditinggalkanlah dakwah ala Pancasila ini dalam majelis-majelis ilmu dari kalangan NU sendiri. Sehingga otomatis pengajaran dari Mbah Hasyim, filosofi dari Mbah Hasyim ini tidak bisa ditransfer kepada masyarakat.
Untuk mendapatkan jawabannya sudah diulas dalam video NKRI harga mati itu atau Piagam Madinah. Baiklah, sedikit diulas bahwa jawabannya adalah constraint, pembatasan, keterbatasan fakta sejarah, keterbatasan negara kita. Jadi kenapa kita tidak bisa menjadi negara Islam, tidak bisa syariah Islam, tidak bisa Islam kafah, seluruh hukum-hukumnya diterapkan? Karena constraint-nya itu, pembatasnya itu yang tidak bisa dilewati. Fakta sejarah yang tidak bisa dinafikan, tidak bisa ditolak. Sehingga kita mengambil konsep Piagam Madinah, negara untuk seluruh golongan. Itu intinya cara menjawabnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana konsep luar Pancasila itu? Tadi udah disinggung, adalah konsep Islam full, Islam kafah, Islam murni. Jadi bagaimana? Ya dakwahkan bahwa kita bernegara ini harus mengusung nilai-nilai Islam yang asli, yang murni. Tidak seperti Pancasila yang adaptif, yang menerima negara itu bukan sebagai negara Islam, bukan sebagai negara syariah, bukan sebagai negara berkonsep Islam, tetapi umum, ada Kristen, ada Hindu, Buddha, Kejawen, Tionghoa, dan lain-lain. Kita orang Islam harus berkonsep Islam bahkan dalam negara pun. Nah, inilah yang menjadi masalah ketika keislaman dicampur aduk dengan negara, bahkan ditaruh di atas negara, dan kemudian memperjuangkan Islam itu untuk mengalahkan negara. Inilah sebenarnya konsep yang belum menerima Pancasila secara utuh. Di lisan iya, di ADART bisa jadi iya, tetapi paradigma, pola pikir, perjuangannya itu belum Pancasila, karena masih belum menerima kenyataan dengan constraint yang tadi disebutkan, batasan-batasan itu. Dia terus memperjuangkannya sehingga berhasil. Nah, ini yang sering didakwah-dakwahkan oleh pemuka-pemuka agama dari kalangan Islam luar, transnasional. Dari kalangan HTI, FPI, Wahabi, Ikhwanul Muslimin, bahkan orang-orang NU pun ikut-ikutan. Tapi alhamdulillah saya ikut pengajian di kampung, beliaunya masih berpegang pada Pancasila. Ketika sampai pada pembahasan syariah negara Islam, maka beliau langsung mengaitkan dengan negara Indonesia yang Pancasila. Oh, kita belum bisa menerapkannya, kita harus mengerti bahwa negara ini dibangun bukan hanya oleh Islam dan seterusnya. Alhamdulillah masih ada kiai seperti itu. Jadi konsep Islam full, Islam kafah, Islam syariah, negara Islam, bahkan kesananya judul besarnya adalah Khilafah Islamiyah, itu menghendaki bahwa orang Islam harus bersikap tegas bahkan terhadap negara. Jadi paradigmanya adalah negara Islam. Itu yang jadi pembeda. Paradigmanya adalah pemikiran Islam, negara Islam atau Islam first. Jadi memandang negara Indonesia ini adalah bagaimana negara ini menjadi negara Islam. Kasarannya begitu. Bagaimana negara Indonesia ini menganut syariah Islam. Bagaimana peraturan-peraturan, hukum-hukum, perundang-undangan, perda-perda dan lain sebagainya harus Islam. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana orang-orang yang menjabat harus Islam. Ini kan bahaya, ini kan sudah menabrak konsep Pancasila. Termasuk di dalamnya pemimpin-pemimpin negara. Karena memandang negara ini harus Islam, harus dipimpin oleh orang-orang Islam, kriteria kepemimpinan yang Islam, maka pemimpin-pemimpin yang luar Islam atau bukan Islam akan dibawa-bawa dalam khilafah Islamiyah. Artinya bagaimana? Ya tidak boleh. Tidak boleh dipilih oleh orang Islam. Haram hukumnya. Karena pemimpin Islam adalah orang Islam. Ternyata kalau kita bedah, negara Indonesia bukanlah negara Islam. Jadi kita tidak sedang memilih pemimpin Islam, tetapi pemimpin negara Republik Indonesia.
Siapa saja bisa Islam, bisa bukan Islam. Begitu konsepnya. Karena dia hanyalah teknisi, masinis yang tidak memimpin ritual-ritual keagamaan, tidak memimpin sebagaimana pemimpin khilafah Islamiyah negara Islam, tetapi dia lebih kepada teknisi atau masinis pelaksana perjalanan kereta api, begitulah. Jadi isinya ya bisa Islam, bisa bukan Islam, ada yang sholat, ada yang tidak, ada yang mabuk, beragam macam orang dia pimpin, tetapi sebagai teknisi. Maka di Amerika disebutnya otoritas negara, penyelenggaranya saja. Maka dengan konsep negara Pancasila seperti itu, orang tidak bisa lagi memaksakan harus beragama Islam, harus paham agama Islam, harus sesuai kriteria Islam. Siapapun boleh asal cakap, asal mampu. Dan dalam kesehariannya dia bisa membangun rumah ibadah agama lain, mendanainya, membangunnya, meresmikannya, datang ke sana dan seterusnya. Itulah konsep negara Pancasila. Tetapi ketika orang sudah berkonsep khilafah Islamiyah, syariat Islam, maka sang pemimpin ini dipersepsi sebagai pemimpin Islam. Sehingga tidak boleh membangun gereja, tidak boleh meresmikan gereja, datang ke gereja untuk sebuah acara, membantu orang-orang non-muslim, dan seterusnya yang mencirikan hegemoni seorang pemimpin Islam kepada luar Islam atau kafir. Inilah pemikiran-pemikiran yang harus kita bersihkan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bahwa kita adalah negara plural, negara bangsa, bukan negara agama. Sehingga dalam kasus ini misalnya Tuan Guru Bajang bersahabat dengan Haritanu yang beragama Kristen, dan juga beliau membangun majelis atau masjid untuk orang Islam, itu tidak ada masalah. Karena kita hidup dalam kebersamaan, hidup saling membantu, menghargai dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya apa maksudnya Anda untuk mengatakan TGB itu penjilat? Seperti apa coba? Ya artinya kan suatu Ana menganggapnya perbuatan itu salah. Perbuatan yang meresmikan majelis zikir yang diresmikan oleh orang non muslim itu salah. Persalahnya diresmikan oleh orang non muslim. Ada hadis atau apa yang tidak majelis zikir diresmikan oleh non muslim? Artinya kan tidak harus ada hadis dalam sebuah dalil itu. Majelis zikir itu adalah dia perbuatan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu zikirnya apa majelis zikir itu adalah alat kita untuk mendekatkan diri kita kepada masalah benar salah itu kan hanya organisasi Mas, bukan kegiatan keagamaan. Mungkin masalah benar saya juga tidak bisa menjawab, nanti lain dijawab di ya. Jadi kami di sini ingin mendengar awal seperti apa yang dibilang TGB itu seorang penjilat. Ini yang membuat kami selaku jamaah ilmu tidak terima dan keberatan, dan insya Allah besok pagi akan berpindah siap proses hukum, perjalanan hukum kita siap. Jadi dalam hal ini Tuan Guru Bajang sedang mencontohkan begini loh cara hidup orang Islam dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal berpartai atau bernegara boleh menjadi bawahannya orang Kristen. Boleh orang Kristen membangunkan masjid. Boleh orang Islam membangun gereja. Boleh saling berkunjung. Karena dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia atas nama profesionalitas. Jadi inilah pengajaran politik Tuan Guru Bajang yang harus kita sampaikan kepada orang-orang awam yang belum paham, yang dijejali, dicekoki dengan konsep eksklusivisme Islam, konsep negara Islam atau khilafah Islam atau syariah Islam yang ingin menghegemoni negara ini dengan Islam. Itu tidak betul. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami pelajaran politik dari Tuan Guru Bajang ini.
Dan si Habib itu sebetulnya dialah yang tidak paham konsep Islam di negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga muncullah hinaan, penjilat, meruntuhkan akidah, menjual akidah, menghancurkan Islam, dan lain-lain konsep habaib Yamani yang berbahaya ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.